Nah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Silakan dimulai. Nanti selain Pak Ferry yang menyampaikan, oh ya, selesai bacaannya ya. Nanti selain Pak Ferry yang menyampaikan pembelajarannya, Bu Yani juga akan menyampaikan. Jadi diikuti dengan baik. Yang nanti ketika pembelajaran dimulai, kalian yang di rumah dulu ya, jadi tidak bersuara, jadi biar tidak mengganggu pembelajaran pada pagi hari. Paham? Paham. Halo, ada dua. Ibu saya. Sudah bisa dimulai ya, yang di rumah bisa di-unmute dulu. Biar bisa pegang dulu yang lainnya. Oh ya, di-mute. Suaranya dimatikan dulu yang di rumah. Bye. Oke, yang lain silakan dimatikan dulu suaranya. Suaranya yang mic-nya dimatikan dulu. Pak Ferry mau menyampaikan dulu ya. Iya, tak mati ini. Itu yang ada gambarnya mic tuh. Sing ini gambar mic di silang dhisik. Nah, sudah ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai dasar Pancasila.
Hafal ya, Pancasila itu mulai dari yang pertama sampai kelima. Kalau hafal coba jempolnya ditunjukkan. Jempolnya, ayo, hafal apa tidak Pancasila? Hafal ya Pancasila. Jadi di lambang negara Indonesia, di burung Garudanya, jadi lambang negara Indonesia adalah burung Garuda ya, bukan bendera Indonesia. Kalau bendera merah putih itu adalah bendera negara, itu merah putih. Kalau lambang negara Indonesia itu burung Garuda. Burung Garudanya terdapat lambang-lambang dari sila Pancasila. Nah, di lambang negara Indonesia terdapat semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nanti akan lebih dijelaskan lagi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, nah ini adalah lambang-lambang dari sila Pancasila. Ada bintang, ada kepala banteng, ada pohon beringin, ada padi dan kapas, ada juga rantai. Kalau yang lambang ini, kalian juga harus menghafalkannya. Jadi tidak hanya sila Pancasilanya, tapi juga lambang-lambangnya. Jadi banteng itu sila keberapa, pohon beringin itu sila keberapa, padi dan kapas sila keberapa, rantai juga sila keberapa. Nah, ini lambang dan sila Pancasilanya. Dihafalkan bersama-sama ya. Jadi cara menghafalkannya seperti ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, berlambang bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambang rantai. 3. Persatuan Indonesia, berlambang pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlambang kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlambang padi dan kapas. Seperti itu anak-anak. Nah, coba sekarang mic-nya dihidupkan semua. Pak Ferry pengen dengar kalian membacanya. Oke. Bersama-sama. Ya, Pak Ferry pandu ya. Oke. Mic-nya diaktifkan dulu. Nah, Pak Ferry pandu ya. Mulai ya, siap? Siap. 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 Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Terus? Pancasila Esa. Berlambang bintang. 2. Kemanusiaan dan beradab, berlambang rantai. 3. Persatuan Indonesia. Berlambang pohon beringin. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam syarat perwakilan, berlambang kepala banteng. 5.
keadilan, keadilan sosial Berlambang 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 padi dan kapas. Oh, silakan matikan lagi mic-nya. Oke. Nah, mic-nya dimatikan lagi. Ya, mic-nya dimatikan dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi diusahakan biar hafal dan biar tahu lambang-lambangnya, membacanya Pancasila dengan cara seperti itu. Biar ingat. Selanjutnya, nah, hari ini kita lebih mempelajari tentang lambang dari Sila Persatuan Indonesia, yaitu pohon beringin. Nah, dari nilai-nilainya, dari nilai Sila Persatuan Indonesia, yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri dan golongan. Itu. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, kalian sebagai siswa atau sebagai peserta didik, rela berkorbannya bagaimana? Harus belajar dengan giat, harus belajar dengan semangat. Di masa pandemi seperti ini, wah, Pak, aku gak iso nang sekolahan, gak iso belajar bersama dengan teman-teman. Nah, dengan adanya seperti ini, dengan pembelajaran daring melalui Google Meet, ini salah satu bentuk kalian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi belajarnya melalui daring. Belajar melalui daring harus dilakukan dengan penuh semangat juga. Jadi seperti itu anak-anak ya. Kalau paham coba tunjukkan jempolnya. Ya, jempolnya. Nah, selanjutnya mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini maksudnya bagaimana? Nah, siapa yang di rumah punya batik? Itu salah satunya untuk rasa cinta tanah air dan bangsa adalah memakai dan bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Misalkan kita bangga memakai batik, kita memakai pakaian-pakaian yang dari Indonesia, bukan pakaian dari luar negeri. Itu salah satu bentuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini bentuk persatuannya. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ini nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Selanjutnya, nah ini bentuk contoh pengamalan sila ketiga. Ya, ini bentuk contohnya. Bisa dicatat. Ya, bisa dicatat. Pengamalan sila atau contoh pengamalan sila ketiga, yang pertama, giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Itu contohnya. Contoh yang lain,
mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Jadi yang punya kakak, ya menghormati kakaknya. Yang punya adik, menyayangi adiknya. Seperti itu. Dengan ayah dan ibu harus patuh. Dengan kakek dan nenek juga harus patuh. Yang ketiga, contohnya membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Nah, siapa yang pagi tadi membantu menyapu halaman rumah? Nah, siapa yang pagi tadi ketika bangun tidur langsung membersihkan tempat tidurnya sendiri? Saya, Pak. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh kalian membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi. Kelima, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Nah, dengan kakaknya, dengan adiknya tidak boleh bertengkar. Harus saling menyayangi, menjaga. Yang punya adik harus dijaga loh, ya. Berikutnya, yang keenam, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia. Contohnya dengan menggunakan produk buatan Indonesia seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi. Bangga memakai batik, bangga memakai pakaian-pakaian yang dari Indonesia. Selanjutnya, saling membantu dan berteman baik tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan ras. Nah ini, dengan siapapun harus berteman. Apa? Bersama, contohnya gotong royong mengucilkan lingkungan rumah dan sekitarnya, ini sudah jelas. Pasti kalian sudah tahu. Nomor 9, selalu menjaga toleransi antar teman dan masyarakat yang berbeda suku dan agama. Ke-10, saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai. 11, menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Jadi, kalau ada temanmu yang berasal dari daerah lain, dari suku lain atau berasal dari daerah lain, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia bisa saling berkomunikasi. Nah, ini belajar dari Sapulidi. Seperti yang ada di buku kemarin, belajar dari Sapulidi, kalau kalian mau membersihkan halaman rumah hanya dengan satu batang atau satu lidi, kira-kira lama atau cepat? Pastinya lama ya. Jadi kalau kalian menggunakan hanya satu lidi, pasti lama. Dan juga selain lama, tidak akan cepat selesai, pekerjaannya akan lebih berat. Dan coba, kalau satu lidi itu kalian patahkan, lebih mudah atau lebih sulit? Nek satu lebih mudah dipatahkan. Tapi kalau dari beberapa sapu lidi kalian jadikan satu, kalian mau mematahkan pasti akan kesulitan. Selain itu, dengan kalian menggabungkan beberapa lidi, maka kalian ketika membersihkan halaman rumah akan lebih mudah, akan lebih cepat selesai juga. Nah, hal ini juga sesuai dengan semboyan negara kita.
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dua. Maksudnya bagaimana? Ya sama dengan sapu lidi tadi. Kalau misalkan hanya satu lidi saja yang digunakan, ya tidak akan bisa mempermudahkan kita dalam menyelesaikan segala urusan. Contohnya dulu ketika sebelum kemerdekaan, pahlawan kita atau berjuangnya itu bersifat kedaerahan. Jadi berjuang sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Nah, karena adanya semboyan ini, akhirnya seluruh daerah, seluruh suku yang ada di Indonesia berjuang bersama, pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Pada akhirnya Indonesia bisa merdeka. Jadi Indonesia merdeka itu tidak diberi, tapi atas perjuangan bangsa Indonesia. Seperti itu anak-anak. Sama halnya ketika kalian membersihkan halaman rumah, bukan karena satu lidi, bukan karena dua lidi, tapi karena kumpulan beberapa lidi yang disebut sapu, menjadi sapu lidi, itu yang bisa mensukseskan kalian ketika membersihkan halaman rumah. Sama halnya lagi ketika kalian liburan di rumah, terus kemudian kalian mau kerja bakti di rumah, dibagi tugasnya. Kalian membersihkan halaman rumah, kakak kalian membersihkan di dalam rumah, ayahnya, orang tuanya, berbagi tugas satu sama lain. Yang mempunyai tujuan agar rumah kalian bersih dan apa? Rapi. Rapi, betul. Selain rapi, apa lagi? Nyaman. Nyaman, betul. Terus, apa lagi? Sejuk. Sejuk, ya. Apa? Terus apa lagi coba? Apa? Indah, ya. Itu ya. Jadi tujuan dari kalian kerja bakti di rumah ya semacam itu, terhindar dari lingkungannya menjadi bersih, lingkungannya menjadi indah, terhindar dari penyakit. Nah, itu. Nah, berikutnya ini ada namanya rumah adat dari suku Minang di Sumatera Barat. Di buku itu di halaman 59. 58, 59. Nah, dari sini terlihat bahwa salah satu kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu berasal dari rumah adatnya, itu sangat beragam. Kalau kalian melihat rumah adat semacam ini, bagaimana? Indah, bagus, menakjubkan, atau bagaimana? Indah. Ya, jadi kekayaan bangsa Indonesia ya ini salah satunya dari budayanya, salah satunya dari rumah adatnya, nah, terus dari sukunya. Di suku Minang ini etnisnya berasal dari Sumatera Barat. Suku Minang juga sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Minang. Nah,
Di daerah Sumatera Barat atau di suku Minang ini ada legenda cerita yang sangat terkenal sampai saat ini. Kalian juga patut tahu, adalah legenda Maling Kundang. Ada yang pernah dengar? Ada. Ada. Ya. Ada. Bapak Pak Ferry pengen tahu, Maling Kundang itu ceritanya bagaimana sih? Anak yang durhaka. Apa? Maling Kundang itu ceritanya bagaimana? Anak yang durhaka ya, kepada siapa durhaka? Orang tua. Kepada orang tua, kepada ibunya. Nah, ini sama seperti yang tadi, contoh dari nilai-nilai penerapan dari sila-sila Pancasila yang sila ketiga, kalian harus bawa orang tua agar tidak seperti ceritanya maling dikutuk jadi batu. Siapa yang mau dikutuk jadi batu? Tidak ada yang mau ya dikutuk jadi batu. Nah, rumah suku Minang ini namanya adalah rumah gadang. Jadi rumah gadang itu seperti ini ya. Pak. Pak. Nah, di suku Minang itu terdapat juga alat musik tradisional yang dinamakan talempong. Talempong ini cara memainkannya adalah dipukul. Selain alat musik tradisional, juga ada tarian tradisional, namanya tari Pasambahan dan tari piring. Nah, selain itu juga terdapat makanan tradisionalnya atau makanan khas dari suku Minang. Makanan tradisionalnya adalah, siapa yang tahu? Nasi Padang. Pinter, nasi Padang. Selain itu, Rendang. Rendang, ya betul, rendang. Nah, terus apalagi? Dendeng balado, ada sate padang. Nah, itu adalah beberapa contoh makanan tradisional dari suku Minang. Adiknya siapa yang nangis? Siapa yang nangis, Pak? Ada adiknya siapa itu yang nangis itu? Adiknya pengen belajar juga ya? Jadi itu ya, nanti kalian pelajari lagi tentang suku Minang yang ada di halaman 58-59. Ya. Terus nanti setelah ini akan ada hal yang disampaikan. Tidak. Boten, Pak. Mbak. Boten apa? Jadi setelah ini akan ada hal yang disampaikan dari Bu Yani selaku guru PJOK terkait tugas yang dikirimkan tadi. Ya, bentar. Bu Yani siap? Ya. Sementara saya sampaikan kepada Bu Yani, serahkan kepada Bu Yani dulu ya. 4, 0, 6.
kata. Ada sih. 13 kok. Wes, sudah siap anak? Sudah. Salam olahraga. Yes. Gimana? Ayo, salam olahraga. Yes. Yes. Oke. Masa lupa waktu dulu kita bertemu di kelas bawah? Ya, gimana salam olahraganya? Olahraga. Yes. Yes. Ya. Untuk anak-anak, semoga anak-anak dapatkan kesehatan, bisa mengikuti demi materi, dan bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan jadwal ya. Oke. Untuk materi yang sudah saya kirim, sudah tahu anak-anak? Sudah. Oh ya. Itu tugasnya adalah kamu membaca gerak dulu, gerak dasar lokomotor. Setelah itu kamu mempraktekannya. Oke? Dipraktekkan sesuai dengan contoh, langkah ke depan 5 kali, langkah ke belakang kali, langkah ke samping 5 kali, langkah serong 5 kali. Anak-anak harus memakai seragam olahraga dan bersepatu. Sebelum kamu video yang dikirim ke ibu, nanti kamu latihan dulu supaya hasilnya bagus. Oke? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau anak-anak ada kesulitan, bisa tanyakan lewat lewat grup ya. Kalau ada kesulitan lewat grup aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya akhiri. Salam olahraga. Yes. 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 Oke. Aku kan nggak bisa. Nah, sudah ya tadi yang disampaikan dari Bu Yani. Jadi itu terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk tugasnya tema, silakan mempelajari suku Minang tadi ya. Nah, terus nanti buatlah pertanyaan sesuai di halaman 59. Membuat pertanyaan yang kalian ingin tahu dari suku Minang. Ya, boleh. Apa bahasa daerahnya suku Minang itu boleh, itu dan lainnya. Jadi itu ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Selamat belajar di rumah, meneruskan belajar di rumah. Sampai jumpa lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jaga kesehatan ya. Lupa Pak Kadis tadi menyampaikan. Sudah sarapan? Sudah. Nah, yang belum sarapan segera sarapan. Nah, ya, Pak Ferry akhiri ya untuk videonya. Nanti untuk hasil videonya nanti saya kirim lagi seperti yang kemarin.
Iya.